Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustia Putri Fauziah dari Prodi PAI 5B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang akan saya bahas kali ini adalah metode resitasi. Metode resitasi ini juga bisa disebut dengan metode penugasan. Apa itu metode resitasi? Metode resitasi itu adalah sebuah penyajian bahan pelajaran dengan memberikan tugas-tugas tertentu kepada peserta didik yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Jadi seorang guru itu bisa memberikan tugasnya itu berupa tugas yang bisa dikerjakan di dalam kelas maupun di luar kelas atau di PR-kan di rumah. Nah, bisa di kelas ataupun tugasnya itu misalnya contohnya ke perpustakaan atau dimanapun yang bisa mengerjakan tugas itu. Nah, jadi metode resitasi itu merupakan metode penyajian bahan di mana guru itu memberikan tugas tertentu agar peserta didiknya itu melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, penekanan pada metode ini adanya tugas belajar yang diberikan oleh guru dalam mencapai proses belajar peserta didik secara maksimal. Nah, secara maksimalnya itu bisa yang tadi bisa dilakukan di kelas maupun di luar kelas selama tugas itu dalam lingkungan sekolah. Nah, itu merupakan pengertian dari metode resitasi. Nah, lalu tujuan dari metode resitasi. Tujuan dari metode resitasi ini jadi guru itu bisa merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individu maupun secara kelompok. Jadi berupa penugasannya itu bisa diberikan penugasan untuk masing-masing individu siswa, bisa juga diberikan kepada penugasan kelompok gitu. Nah, melalui metode resitasi ini siswa berkesempatan untuk saling membandingkan dengan hasil pekerjaan orang lain. Jadi misalnya kita telah memberikan PR atau penugasan kepada siswa. Nah, misalnya contohnya penugasan itu berupa penugasan individu, maka satu siswa dengan satu siswa yang lainnya bisa membandingkan hasil tugas itu. Nah, lalu dapat mempelajari dan mendalami hasil uraian orang lain. Nah, jadi soal contohnya satu orang siswa itu bisa melihat hasil dari siswa lain untuk mempelajari dan lebih mendalami lagi daripada hasil yang dia kerjakan. Dengan demikian akan memperluas dan memperdalam pengetahuan serta pengalaman bagi siswa tersebut. Terus tujuan yang selanjutnya itu memperdalam pengertian siswa terhadap pembelajaran yang diterima. Lalu yang kedua, melatih siswa ke arah belajar mandiri. Jadi tidak hanya belajar bersama guru saja, guru menjelaskan materi pembelajaran, tapi siswa juga belajar mandiri diarahkan itu sebagai contohnya tugas di rumah atau PR. Jadi seorang siswa bisa mencari sumber pembelajaran itu misalnya dari sumber lain maupun dari penjelasan gurunya sebelumnya. Nah, terus yang ketiga, siswa itu dapat membagi waktu terluang untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, jadi siswa itu dapat mengambil waktu luangnya untuk mengerjakan tugas tersebut. Biasanya, jika tugasnya yang di-PR-kan dan dikerjakan di rumah, siswa itu akan mengerjakannya, melatih tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugasnya itu di waktu-waktu tertentu gitu. Nah, lalu tujuan yang selanjutnya adalah melatih siswa untuk menemukan sendiri cara-cara yang tepat untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi siswa itu menemukan cara untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi dia bisa melatih pemikirannya bagaimana dia akan menyelesaikan tugas tersebut. Yang terakhir dari tujuan metode resitasi ini memperkaya pengalaman-pengalaman di sekolah melalui kegiatan-kegiatan di luar kelas. Jadi misalnya penugasan yang di luar kelasnya itu berupa di perpustakaan. Nah, jadi akan menambah pengalaman bagi seorang siswa itu selain dari pembelajaran di dalam kelas. Itu berupa tujuan dari metode resitasi. Nah, lalu apa sih manfaat dari metode resitasi ini? Manfaat dari metode resitasi ini pasti dalam metode pembelajaran itu ada manfaatnya untuk guru maupun untuk siswa yang lebih utamanya.
manfaat yang pertama itu memupuk rasa percaya diri kepada siswanya. Jadi siswa dapat mengerjakan tugasnya itu dengan penuh rasa percaya diri atas hasil dari jawaban yang dia kerjakan. Nah, yang kedua itu manfaatnya memberi kebiasaan siswa untuk mencari, mengelola informasi dan mengkomunikasikannya sendiri. Jadi kebiasaan untuk mencari sebuah jawaban dari tugas yang telah diberikan, lalu mengelola informasi, mengkomunikasikan, entah itu bisa mengkomunikasikan sendiri kepada dirinya maupun kepada teman sebayanya. Lalu yang ketiga itu manfaatnya mendorong belajar sehingga tidak mudah bosan. Jadi kan kalau misalnya sistem pembelajarannya itu guru terus menerangkan sebuah materi, nah di metode resitasi ini tidak akan bosan karena siswa itu diberikan tugas, misalnya tugas di dalam kelas, dia akan mencari hasil dari tugas tersebut dari buku ataupun misalnya diskusi dengan temannya. Nah, terus yang keempat manfaatnya itu membina tanggung jawab dan disiplin siswa. Nah, dari metode ini, metode penugasan ini, yang paling penting itu adalah melatih tanggung jawab dan disiplin siswa. Kenapa? Karena biasanya ada saja siswa yang tidak bertanggung jawab atas tugas atau PR yang telah diberikan oleh guru. Nah, jadi dengan penugasan yang diberikan kepada siswa, guru bisa melihat tanggung jawab dan disiplin siswa dalam penugasan itu apakah dilaksanakan atau tidaknya. Nah, terus yang kelima dari manfaatnya itu mengembangkan kreativitas siswa. Jadi misalnya penugasan yang berupa hal-hal yang kreatif yang membuat siswa itu jadi melakukan sesuatu dari penugasan itu, tidak hanya penugasan yang berupa tulisan tapi juga penugasan yang berupa praktek. Nah, itu akan melatih kepada kreativitas siswanya. Lalu manfaat yang terakhir itu mengembangkan pola pikir dan keterampilan siswanya. Itu nyambung seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Lalu ada jenis-jenis dari metode resitasi ini. Metode resitasi itu ada yang berupa penugasan individu dan penugasan kelompok. Jadi guru bisa memberikan penugasannya itu yang berupa materi itu akan dikerjakan secara individu maupun kelompok. Kalau penugasan berupa individu, maka penugasan tersebut akan diberikan kepada masing-masing siswanya itu. Kalau penugasan kelompok, maka guru akan menentukan kelompok belajar siswanya itu. Jadi dikerjakan secara bersama-sama, bisa sambil diskusi dan dikerjakan tidak hanya dengan satu orang, tetapi dengan anggota kelompoknya. Nah, lalu langkah-langkah atau penggunaan. Yang selanjutnya itu langkah-langkah atau penggunaan dalam metode resitasi itu. Ini berarti dilakukan oleh seorang guru yang memberikan tugas, penugasan kepada siswa dan siswa yang mengerjakannya. Yang pertama itu adalah fase pemberian tugas. Setelah guru menjelaskan sebuah materi, contohnya guru memberikan tugas kepada siswanya, itu yang pertama, pasti yang pertama itu pemberian tugasnya. Lalu langkah atau penerapan dari metode resitasi yang kedua itu pelaksanaan tugas. Jadi pelaksanaan tugas yang sesudah memberikan tugas, siswa dapat mengerjakan tugas itu. Lalu yang ketiga, fase pertanggungjawaban. Jadi setelah diberikan tugas, setelah dikerjakan tugasnya, penugasan itu akan ditanggungjawabkan kepada guru gitu. Jadi akan diberikan hasil dari tugas tersebut kepada gurunya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang metode resitasi atau metode penugasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi